setelah sekian lama, hari demi hari, dan hari ini adalah hari yang paling indah di mana kita bisa bersama-sama, kita bisa duduk bersama keluarga, dan yang lebih penting lagi kita bersama-sama dengan Tuhan untuk mendengar, menikmati suaranya. Bukankah pemeliharaannya juga kita nikmati dari hari ke hari? Dan kalau hari ini kita masih ada, masih sehat, masih ada tempat untuk bernaung, masih ada keluarga yang kita saling mengasihi, ada rezeki yang buat kita makan juga, dan itu semua adalah anugerah. Dan hidup kita adalah karena Tuhan masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kita. Dan Allah yang maha besar itu, Allah yang maha kuasa itu, Allah yang segala-galanya itu, dan yang terlebih penting, dan Allah itu dia memposisikan dirinya sebagai Bapa terhadap kita. Kalau kita seorang Bapa di dunia ini tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita, apalagi dia Allah kita. Dan hari ini kita akan bahas bagaimana Allah yang dahsyat itu, Allah yang besar itu, dan justru Allah yang berinisiatif untuk berbicara kepada kita, Allah yang berinisiatif untuk menyampaikan segala sesuatu kepada kita. Walaupun mungkin keadaan kita lagi kurang baik, atau mungkin kita lagi down, lagi stres, ketahuilah Allah tidak melihat itu semua. Yang penting hati kita masih sama, hati yang mengasihi, hati yang tetap percaya sama Dia, dan hati yang tetap beriman kepada Dia. Saya akan bacakan beberapa ayat yang terdapat dalam Keluaran pasal yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampai ialah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, Ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, kita lihat bahwa Musa ketika sedang menggembalakan kambing domba mertuanya Jitro, imam di Midian, tiba-tiba dia melihat ada semak belukar yang menyala. Dan kita tahu kisah ini bukan? Nah, tetapi dari situ kita juga mengerti bahwa Allah berinisiatif untuk bertemu dengan Musa. Caranya Allah untuk bertemu dengan Musa, tentu Allah tidak pernah kehabisan cara. Allah itu bisa berbuat apa saja, asalkan dia memang berinisiatif untuk bertemu dengan Musa. Halo, bagaimana dengan hidupmu? Apakah Allah juga senang bertemu dengan engkau? Seperti seorang ayah kepada anaknya, pasti dia ingin bercakap-cakap, pasti dia ingin curhat, dan si anak juga bisa curhat sama bapaknya. Tapi yang lebih terpenting, ternyata si bapak sendiri punya inisiatif untuk bertemu dengan si anak itu. Dalam hal ini Allah ingin bertemu dengan Musa. Jadi perhatikan baik-baik,
Kalau Allah ingin bertemu dengan kita, Allah ingin bercakap-cakap dengan kita, Allah pasti punya cara sendiri. Bisa lewat firman-Nya, bisa lewat kejadian-kejadian, bisa lewat mimpi juga bisa. Apapun Allah bisa lakukan. Namanya juga Allah, dia nggak pernah kehabisan cara untuk melakukannya, karena dia itu sangat-sangat berkuasa. Nah, dari sini kita akan mulai merenungkan ciri-ciri di mana Allah sedang ingin berbicara kepada kita. Tentunya melalui ketika Allah berbicara sama Musa. Hal pertama adalah ketika Allah berinisiatif untuk berjumpa dengan seseorang, ya katakanlah dengan Musa, yaitu Allah melakukan sesuatu yang unik. Bisa mengerti toh? Unik itu artinya sesuatu yang tidak sebagaimana lazimnya. Dari situ kita bisa melihat bahwa ada semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar. Itu unik bukan? Nah, awalnya Musa belum mengerti bahwa sebenarnya Allah ingin bercakap-cakap sama dia. Tetapi kita sudah bisa lebih mengerti apabila kita melihat sesuatu atau kita mengalami sesuatu yang unik, yang tidak biasanya. Jangan kaget dulu, ya, coba renungkan. Jangan-jangan Allah ini sedang tertarik dengan kita. Jangan-jangan Allah ini punya misi khusus yang dia ingin sampaikan kepada kita, seperti kepada Musa. Jadi kalau ada kejadian yang tidak seperti biasanya, cobalah berpikir positif. Karena kita punya Allah yang maha kuasa, tapi Allah yang mengasihi. Pasti dia ingin melakukan sesuatu, dia ingin berbicara kepada kita. Bisa melalui kejadian-kejadian, bisa melalui suatu katakanlah hal yang tidak baik sekalipun. Kalau itu Allah yang berkenan, pasti Allah punya cara yang sehingga akhirnya kita mengerti, oh itu ternyata kehendak Allah, karena dia ingin berbicara atau ingin melakukan sesuatu kepada kita. Selain unik, ya, apalagi yang bisa kita tangkap dari peristiwa ini? Nah, yang kita juga bisa tahu, ketika Allah ingin berbicara kepada Musa, Musa bisa mengerti. Jadi apa artinya kalau Allah ingin berbicara kepada kita tapi kita nggak ngerti? Nah, itu bukan Allah. Jadi Allah itu seperti Daud berkata, Allah menciptakan telinga kepadaku, pasti Allah bisa mendengar. Allah menciptakan mata kepadaku, pasti Allah bisa melihat. Demikian juga ketika Allah ingin berbicara kepada kita, hal pertama tadi adalah pasti kejadiannya itu unik. Hal kedua adalah ketika Allah ingin berbicara kepada kita, pasti kita diberikan hikmat untuk bisa mengerti bahasanya Allah itu. Bagaimana caranya? Allah punya cara sendiri. Jadi hal kedua pasti mengerti. Contohnya Musa juga mengerti. Allah bicara, hai Musa, jangan kau mendekat, sebab tanah ini suci, tanah ini kudus. Dan Musa mengerti bukan? Itu dia caranya, bahwa yang sedang berbicara adalah Allah. Kalau ada kejadian khusus unik tapi kita nggak ngerti, berarti itu bukan Allah. Sebab Allah pasti memberikan pengerti. Seperti seorang bapak kalau berbicara kepada anaknya, dia akan berbicara dengan bahasa yang dia mengerti, yang bisa dipahami, mungkin dengan contoh-contoh, mungkin dengan gambar-gambar. Pokoknya itu terjadi komunikasi. Oke, ayo kita renungkan lagi. Apalagi ketika Allah sedang berbicara. Tadi pasti unik. Kedua, Musa pasti mengerti. Yang ketiga, ini juga penting. Kalau tadi dari pihak Allah, sekarang dari pihak kita. Apakah itu? Ketika Allah berbicara kepada Musa, ketika itu unik, Musa mengerti. Dan hal berikutnya adalah Musa merespon. Halo, Musa merespon. Ini dari pihak kita. Jadi apa gunanya Allah berbicara kalau kitanya nggak merespon? Nah, Musa adalah pandai, dia merespon. Jadi ketika ada Musa, langsung dia jawab, ya Allah. Itu artinya merespon. Dengan begitu
mulailah terjadi komunikasi di mana keinginan Allah untuk berbicara dan sekarang Musanya merespon. Jadi hal yang lain juga yang penting dari pembacaan tadi adalah Musanya merespon. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah pasti ingin banyak bicara sama kita. Entah kita lagi tidur, entah kita lagi duduk, kita lagi ngopi pagi-pagi, atau kita lagi baca firman langsung melalui firman, pasti Allah ingin banyak berbicara. Oleh sebab itu, kau harus merespon. Katakan, ya Allah, aku ini hamba-Mu, aku siap, bahkan aku sudah ditebus ketika Engkau mati di atas kayu salib, bahkan Engkau yang pilih aku, begitu bukan? Nah, dengan demikian Allah akan terus melanjutkan pembicaraannya. Apalagi yang harus kita respon? Kalau Musa jelas dia menjawab. Nah, Bapak Ibu saudara, ketika Allah ingin berbicara kepada kita, dia berinisiatif, dia kasih tanda yang khusus gitu ya, kemudian dia buat kita mengerti, kitanya merespon. Harus diingat, ada pepatah berkata begini, jangan kau lewatkan, kesempatan itu cuma datang satu kali. Dunia bisa bilang begitu. Itu juga hikmat ya. Ketika Allah berbicara, jangan sampai kita lewat itu. Jangan-jangan Allah cuma berbicara satu kali doang, dan itu penting lagi. Coba bayangkan. Nah, itu juga mesti kita catat. Ketika Allah berbicara, kita mengerti dan kita merespon, kita harus betul-betul fokus, karena mungkin Allah cuma kasih tahu kepada kita satu kali. Kalau kita lengah, kita lewati, hilanglah berkat itu, hilanglah kesempatan itu, hilanglah anugerah itu. Seperti keselamatan ya, kita diberi kesempatan keselamatan satu kali, yaitu di dalam dunia ini. Kalau kita tidak merespon, kalau kita sia-siakan itu keselamatan, nanti nyesel kita ya, nanti, karena pilihannya cuma dua, surga atau neraka. Jadi kita harus merespon itu ya, pilihannya itu adalah surga buat kita. Tuhan sudah berkorban buat kita. Nah, jadi itu juga mesti kita catat. Kesempatan itu mungkin cuma satu kali, jangan sia-siakan. Kalau ada kesempatan beribadah, jangan-jangan ini satu kali kesempatannya. Kalau besok ada kesempatan lagi, itu namanya anugerah. Sebab hari yang diberikan Tuhan adalah hari ini. Kemarin adalah udah lewat. Besok bukan milik kita, milik Tuhan. Jadi mungkin kesempatan satu kali itu. Jadi bukan cuma merespon, kita harus betul-betul fokus dalam kesempatan itu. Dan Musa itu fokus. Sebab setelah itu terus ada dialog sampai akhirnya Allah menunjukkan maksud dan tujuannya. Kita lanjutkan ya. Oke, halo. Apa lagi berikutnya? Musa. Ya, ketika dipanggil Musa menjawab, ya Allah. Kenapa Allah memanggil Musa? Apa enggak ada yang lain? Mertuanya seorang imam loh. Lebih suci, mungkin juga lebih kudus, lebih baik, tapi Allah tetap memanggil Musa. Artinya itu hak penuh dari Allah. Itu kemauannya Allah, dia yang pilih, dia yang panggil, itu nggak bisa diganggu gugat. Itu haknya Allah. Siapa sih Musa ketika itu? Masih ingat kan? Bapak Ibu saudara-saudara, Musa itu seorang yang gagal sebenarnya. Dia memang tinggal di Mesir, dia memang pahlawan, tercatat perang sama Ethiopia, dia itu pahlawannya menang. Dan dia juga diangkat jadi putra mahkotanya Mesir. Artinya dia itu sudah lebih hebat. Tetapi ketika dia ingin membantu bangsanya yang sedang bertengkar begitu ya, ketika perselisihan ya, dibilang begini, mengapa engkau ikut campur? Apakah engkau juga ingin membunuh kami seperti kau bunuh orang Mesir itu kemarin? Musa kaget. Pikirnya Musa, bangsanya itu akan memihak kepada dia. Ternyata ditolak dia.
Dan Musa lari, melarikan diri. Dia merasa gagal. Gagalnya itu bukan sehari dua hari loh Bapak Ibu Saudara-saudara, 40 tahun. Mungkin waktu merenung, Musa itu berpikir, gak ada gunanya lagi aku hidup. Ternyata cuma sebegini doang. Ternyata aku terbuang. Buktinya sekarang aku cuma menggembalakan kambing domba. Teman-temanku bukan lagi prajurit dan panglima. Teman-temanku adalah kambing-kambing dan ilalang-ilalang yang liar-liar itu. Pagi aku berangkat, pulang aku berangkat. Hidup itu seperti hampa, hopeless, gak ada harapan. Putus asa Musa. Mungkin juga doanya Musa, udahlah Tuhan, gak ada gunanya lagi aku hidup. Tetapi tidak sampai di situ. Ternyata Tuhan cari Musa. Sekalipun Musa itu seorang yang gagal, sekalipun Musa itu cuma pelarian, sekalipun Musa itu sekarang sudah tidak dianggap lagi, tidak seperti dulu waktu di Mesir, tapi tidak demikian dengan Allah. Allah masih terus memantau sampai ke dasar hatinya Musa. Buktinya Musa dipanggil. Bapak Ibu Saudara, ketahuilah, siapapun kita, apapun keberadaan kita, ketika kita masih tetap beriman, ketika kita masih kuat, ketahuilah Allah yang sama yang bilang sama Musa, aku Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sampai sekarang Dia Alfa dan Omega, dari awal zaman sampai akhir zaman, sampai melalui Yesus, dan sampai hari ini Allah yang sama, Allah yang kenal kita secara pribadi. Dia panggil nama Musa, Dia panggil Sakyus, Dia panggil juga panggil namamu. Dia tidak panggil hei kau, Dia panggil nama. Artinya suatu hubungan yang intim, kenal baik sampai kepada pikiran dan hati kita. Gak penting keberadaan kita saat ini, yang penting iman dan percaya kita. Musa yang sudah terhilang, terbuang, putus asa, merasa gagal dia, tetapi Allah punya hak untuk memanggil Musa. Demikian juga kepada kita, Allah yang panggil kita. Tuhan Yesus bilang, bukan kau yang pilih aku, tetapi aku yang pilih kamu. Karena aku punya rencana supaya kau pergi, berhasil, berbuah, mendatangkan buah. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita berhasil berbuah, buahnya itu bisa dilihat oleh orang, dan buahnya itu dinikmati oleh orang lain. Kita tidak ada pohon rambutan makan buah rambutan, tidak. Pohon rambutan buahnya dimakan oleh orang lain dan dinikmati manis, dan si pohon itu bersuka cita karena dia bisa menghasilkan sesuatu, memberkati orang lain. Itulah yang Yesus mau, itulah yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya kita dipanggil, itu sebabnya kita masih ada sampai hari ini, karena Tuhan punya rencana. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Kemudian apa yang ada pada Musa? Yang saya sudah singgung tadi, Musa itu ternyata sekalipun dia lari jauh, sekalipun lama, tapi dia masih tetap beriman. Dia masih tetap setia. Dia masih sama walaupun keadaan sudah berubah. Nah, ini adalah yang ada sama Musa. Dia tetap setia, dia tetap melayani. Jadi apapun keberadaan kita, jangan cuma kita pikirkan dunia ini. Cobalah pikirkan apa yang kita bisa buat bagi Tuhan. Ya, jangan tanyakan apa yang negara bisa buat bagi kita, tapi apa yang bisa kita buat bagi negara kita. Begitu istilahnya, bukan? Nah, kepada Tuhan juga begitu. Pernahkah kita berpikir, Tuhan, apa yang bisa aku buat bagi Engkau? Sekecil apapun kita lakukan, itu adalah wujud ucapan syukur kita. Itu adalah wujud bahwa kita ingat bahwa kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, kita bisa tangkap ya, kita bersama-sama kita renungkan inisiatif Allah untuk bertemu dengan kita, inisiatif Allah untuk berbicara sama kita, supaya berkelanjutan komunikasinya, jangan terputus. Kenapa? Sebab ternyata Allah punya rencana besar. Kita sudah baca tadi kok, Musa, aku sudah dengar umatku, jeritanya sudah sampai kepadaku. Kalau Bapak Ibu saudara baca seterusnya, aku akan utus engkau Musa.
Dan kalau Allah yang utus, Allah itu tidak langsung pergilah kau berangkat, tidak. Allah akan perlengkapi dengan selengkap senjata Allah. Itu dia Allah yang Maha Kuasa. Oke, terakhir kita akan lihat bagaimana Keluaran pasal 4 ayat yang kedua, bunyinya begini. Tuhan berfirman kepada Musa, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Kita lanjut ayat yang ke-17. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Apa? Tanda-tanda mujizat. Yang terakhir adalah Musa ditanya oleh Allah, "Oi Musa, aku punya tugas besar untuk kau." Musa berpikir toh, ke Mesir nih, Mesir itu kuat tentaranya, pasukannya, kan aku pernah di sana, begitu kan? Musa berpikir, lalu kau mau perintahkan aku Tuhan? Aku nggak ada apa-apa nih. Tuhan tidak suruh yang susah-susah, ditanya, Musa, apa yang ada padamu di tanganmu? Musa mungkin bingung ya, apa nih, kambing, domba gitu di tanganmu? Oh, di tanganku ini Tuhan, tongkat. Apa artinya ini? Untuk memimpin suatu bangsa menghadapi Mesir. Tuhan bilang, di tongkat itu nanti akan banyak mujizat besar yang akan aku buat engkau. Lalu itulah Tuhan. Kalau Dia mengutus seseorang, Dia perlengkapi segala sesuatunya, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan sendiri yang bekerja. Masih ingatkah Bapak Ibu Saudara, ketika di belakang dikejar-kejar, di sini gunung, di depannya laut, apa yang Allah bilang? Hari ini kau tidak akan lihat lagi itu Mesir. Dan ketika Musa angkat itu tongkatnya, dia pukul itu laut, dan laut itu pun terbelah. Mujizat besar terjadi karena Allah memang Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa. Tetapi hari ini kita tahu Allah yang besar itu, Dia berinisiatif untuk melakukan sesuatu kepada kita. Kitalah umat pilihannya, kitalah yang diutus. Kalau Bapak Ibu Saudara mau mengasih tugas kepada seseorang, atau engkau pimpinan perusahaan, kau mau kasih tugas, apakah kepada sembarang orang? Tolong kau bawa ini uang nih, kasih siapa? Pasti kau akan tugaskan kepada orang yang kau percayai, bukan? Pasti kau akan tugaskan kepada orang yang betul-betul mampu, dipercaya, betul-betul bisa menjaga sesuatunya, dan itu adalah kita. Tuhan mempercayakan tugas mulia kepada kita, dan Dia akan melengkapi kita dengan segenap kebutuhannya. Sekalipun menurut Musa hanya sebuah tongkat, dan memang Tuhan nggak suruh yang susah-susah, Dia nggak suruh yang kita tidak bisa, tapi yang ada pada kita, talent yang Tuhan berikan, talenta, kepandaian, kepintaran, apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu, sesungguhnya Tuhan punya rencana. Dengan itulah Tuhan akan buat banyak mujizat dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam bisnismu. Seperti berkat Abraham, aku akan jadikan engkau banyak, engkau akan memberkati engkau, aku akan jadikan engkau masyhur. Orang yang memberkati aku berkati, orang yang mengutuk aku kutuk. Luar biasa banget. Berkat Tuhan itu adalah menjadi milik kita juga. Bapak Ibu Saudara, jadi tetaplah kuat, tetaplah semangat. Ya, COVID-nya juga sudah akan berlalu. Ya, sendi-sendi kehidupan, bisnis kita akan hidupkan kembali, dan Tuhan sudah siap untuk bekerja buat engkau. Dia sudah siap untuk memberkati kita semua. Jadi tetaplah kuat, tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.